teman-teman semuanya. Jadi, kali ini kita akan membahas materi yang sangat unik, menarik dan sangat penting untuk kita pahami, yaitu adalah penjelasan tentang biogenetika dalam perspektif usul fiqh. Mungkin bagi sebagian teman, istilah ini terdengar agak baru atau jarang didengar ya. Tapi tenang saja, di video ini saya akan jelaskan secara sederhana, mudah dimengerti, dan lengkap inti materinya. Yuk, kita simak bersama sampai habis. Secara sederhana, biogenetika adalah cabang ilmu biologi yang pelajari tentang pewarisan sifat, sifat keturunan, serta materi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak, mulai dari ciri fisik, karakter, hingga potensi bawaan. Sedangkan usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar, metode, dan kaidah-kaidah untuk mengambil hukum Islam dari sumber utamanya, yaitu adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, biogenetika ini dalam usul fiqh ini adalah sebuah kajian yang mempertemukan keduanya, yaitu bagaimana pandangan, aturan, dan penentuan hukum Islam terhadap segala hal yang berkaitan dengan keturunan, pewarisan sifat, asal-usul, hingga penerapan ilmu genetika dalam kehidupan kita, yang semuanya dibahas menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh. Poin pertama yang paling utama dibahas di sini adalah masalah asal-usul dan nasab. Dalam usul fiqh, nasab atau keturunan itu sangat dijaga, sangat dihargai, dan punya kedudukan hukum yang tinggi. Ilmu genetika hadir untuk membuktikan kebenaran yang sudah ada dalam syariat. Syariat Islam mewajibkan menjaga nasab agar jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, supaya tidak terjadi kekacauan dalam hubungan keluarga. Hukum waris, larangan pernikahan, dan hak-hak lainnya. Di sini, ilmu genetika menjadi alat atau sarana untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kemaslahatan manusia, yang mana hal ini sangat sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Jadi, kemudian poin kedua membahas tentang hukum memanfaatkan ilmu genetika. Di dalam usul fiqh ada kaidah besar yang berbunyi, pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Maka, mempelajari dan memanfaatkan ilmu genetika itu hukumnya boleh. Bahkan bisa menjadi wajib jika bertujuan untuk kebaikan, penyembuhan penyakit, atau menjaga keberlangsungan hidup manusia. Contohnya untuk mendeteksi penyakit turunan, pengobatan yang tepat, atau mencegah hal buruk menurun ke anak cucu. Namun, penggunaan ilmu ini punya batasan tegas. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merusak, mengubah ciptaan Allah, atau melanggar aturan agama. Misalnya, rekayasa manusia untuk tujuan salah atau hal-hal yang merusak keturunan. Di sini kaidah lain berlaku. Kemudaratan harus dihilangkan dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Poin ketiga adalah materi ini juga membahas tentang dampak dan konsekuensi hukum. Karena genetika berkaitan erat dengan keturunan, maka dampak hukumnya sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, hukum waris, hak asuh anak, hingga status hubungan kekeluargaan. Usul fiqh mengajarkan kita untuk melihat tujuan dibalik ketentuan itu, yaitu untuk menjaga salah satu dari 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu menjaga keturunan. Ini adalah salah satu tujuan utama syariat yang wajib dipelihara dengan cara yang benar dan halal. Jadi inti dari materi biogenetika dalam usul fiqh ini adalah kita diajarkan untuk menerima kebenaran ilmu pengetahuan yang sesuai dengan
fleksibilitas, memanfaatkannya untuk kebaikan, namun tetap terikat dan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum Islam. Ilmu pengetahuan dan agama itu tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Ilmu genetika menjelaskan cara kerjanya, sedangkan usul fiqh mengatur batasan dan tujuannya supaya tetap benar, aman, dan berkah. Kajian ini sangat penting guys di zaman sekarang, di mana teknologi berkembang sangat pesat. Supaya kita tidak salah langkah, kita tahu mana yang boleh diambil dan mana yang harus dihindari. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dadah!